Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali. Welcome back to my lesson History of General in Madrasah Aliyah Karya Madani. Student, don't forget before to start lesson we are say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya. Kelas 12, anak-anakku yang saya banggakan, di semester 1 ini kita akan membahas tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, kita merdeka. Ya. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu dijelaskan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu tonggak sejarah bangsa Indonesia yang dimana kita pernah mengalami berabad-abad penjajahan yang kita alami. Ya. Sebelum ke materi, ada beberapa hal ungkapan yang dari saya pribadi. Ya, menurut saya pribadi bahwa makna kemerdekaan begitu penting. Untuk apa? Untuk mengeksplorasi potensi-potensi yang dimiliki secara mandiri. Itu adalah makna kemerdekaan bagi saya pribadi. Atau makna kemerdekaan bisa menumbuhkan cinta tanah air. Makna kemerdekaan terbentuknya jiwa patriotisme untuk mempertahankannya. Itu beberapa makna kemerdekaan yang dipahami oleh saya pribadi. Ya, coba ya kalian renungkan oleh pribadi masing-masing, kira-kira apa sih makna kemerdekaan itu. Jadi silakan renungkan, silakan pahami tentang makna kemerdekaan bagi kalian. Ini sedikit prolog dari materi pembelajaran bab 1 tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, kita lanjut. Kita sebelum ke materi ada sedikit memori-memori perjuangan, memori-memori bangsa Indonesia di mana awal mulanya kita akan mengalami kemerdekaan. Simak sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia
dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Jadi kemerdekaan Indonesia, untayan-untayan sejarah telah menceritakan kepada kita bahwa bangsa kita pernah dijajah dengan berpuluh-puluh tahun, dengan beratus-ratus tahun, sehingga tercatat pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Dan sampai tahun ini kita pada tanggal 17 Agustus selalu merayakan kemerdekaan kita. Saudara-saudaraku, anak-anakku semuanya, bahwa kemerdekaan itu luar biasa ya. Kemerdekaan itu mampu mengembangkan potensi-potensi bangsa kita dengan mandiri. Kita lanjut ke materi bab 1, bahwa berdasarkan pada konsep bab 1 ini kita akan membahas bagaimana respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan dan pengakuan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, respon negara-negara di dunia terhadap kemerdekaan Indonesia. Ya, bagaimana arti penting proklamasi bagi bangsa, terus bagaimana makna kemerdekaan bagi bangsa. Selanjutnya, bahwa negara-negara mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia, dukungan dari PBB. Yang terakhir, sikap Belanda. Bagaimana tentang pengakuan kemerdekaan Indonesia. Sebelum kita lanjut, bagaimana sih bangsa Indonesia ini bisa merdeka? Apa sih langkah-langkahnya? Ya, kita tahu, kita pernah pelajari bahwa bangsa Indonesia mengatakan merdeka ketika pada waktu itu telah terjadi vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Why? Kenapa? Ya. Ingat bahwa ketika Perang Dunia Kedua itu antara negara Amerika, ya, fasis dengan sekutu Amerika, fasis Jepang,
Jerman dan yang lainnya. Ketika itu sekutu menyerbu negara Jepang, sehingga sekutu atau Amerika menjatuhkan bom nuklir, yaitu di negara Hiroshima dan Nagasaki, sehingga dua kota yang lumpuh itu mengakibatkan Jepang sangat terpukul. Nah, ketika pada tahun itu, tahun 1945-an, Jepang itu sedang menduduki Indonesia, sedang menjajah Indonesia. Yang pada akhirnya ketika Jepang kalah di Perang Dunia Kedua, ya, Jepang, rakyat Jepang yang sedang menjajah Indonesia itu pergi ya ke negaranya. Dan kita, negara Indonesia, sedang terjadi vacuum of power. Nah, disitulah mulai golongan-golongan Indonesia, baik golongan tua atau golongan muda, ya, bergerak untuk menjadi Indonesia merdeka. Ya. Kita langsung saja bahwa bagaimana sih arti penting dan makna proklamasi kemerdekaan bagi Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan mengandung arti yang sangat penting dan membawa perubahan sangat besar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Arti penting proklamasi bagi bangsa Indonesia antara lain diantaranya merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Dengan proklamasi berarti bangsa Indonesia mendapat kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri, ya, merupakan jembatan emas untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Kemerdekaan itu alat untuk mencapai tujuan negara dan cita-cita bangsa Indonesia. Kemerdekaan Terus bagaimana sih makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Ya, dengan proklamasi kemerdekaan mempunyai makna bahwa Indonesia melepaskan diri dari belenggu penjajah bangsa lain dan dapat hidup sederajat dengan bangsa-bangsa yang lainnya juga. Makna kemerdekaan meningkatkan taraf hidup dan kecerdasan bangsanya, mengejar segala ketertinggalan yang dialami oleh bangsa dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan nasional bangsa. Makna kemerdekaan merupakan proklamasi kemerdekaan yang mempunyai makna bagi bangsa Indonesia, yaitu dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia bermakna bahwa telah diserukannya kepada warga dunia akan adanya sebuah negara baru yang terbebas dari penjajah negara lain, yang memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lain yang telah ada pada sebelumnya. Proklamasi menjadi tonggak awalnya munculnya negara Indonesia dengan tatanan kenegaraannya yang harus dihormati oleh negara-negara di dunia. Jadi itu anak-anakku bagaimana arti penting dan makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kita akan lanjut ke bagaimana sih pentingnya pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh negara lain. Jadi, anak-anakku, sebuah negara akan mendapatkan pengakuan sebagai negara berdaulat atau merdeka secara penuh apabila negara itu mempunyai 4 syarat. Ya, jadi dikatakan merdeka apabila negara tersebut memiliki 4 syarat. Yang pertama, memiliki wilayah. Yang kedua, memiliki rakyat. Yang ketiga, berdaulat dan memiliki lembaga-lembaga negara, yudikatif, legislatif, eksekutif, dan lainnya. Yang terakhir, mendapatkan pengakuan dari negara lain, baik secara de facto, nyata, secara de jure atau hukum. Ini ya. Jadi ketika kita sudah mengakui kemerdekaan, maka ada langkah terakhir, yaitu adanya pengakuan dari negara lain, baik secara nyata, ya, fakta ataupun secara hukum. Apa sih pengakuan secara de facto?
pengakuan secara de facto adalah suatu bentuk pengakuan suatu negara terhadap negara lain yang menyatakan bahwa negara tersebut sudah memenuhi syarat-syarat terbentuknya negara. Nah, ini bagaimana pengakuan secara de facto. Terus apa sih pengakuan secara de jure? Secara de jure yaitu bentuk pengakuan yang dinyatakan secara resmi oleh negara lain dengan berdasarkan pada kaidah-kaidah yang diatur dalam hukum internasional terkait keberadaan suatu negara baru, yaitu secara hukum ya, ada pengakuan dari negara lain yang ada kaidah-kaidah aturan tertentunya secara hukum internasional. Pengakuan de jure adalah bentuk yang tertinggi yang diberikan dengan perhitungan bahwa negara atau pemerintah baru itu secara formal telah memenuhi syarat yang ditentukan hukum internasional untuk ikut serta secara efektif dalam masyarakat internasional. Ini ya pengakuan dari lembaga atau negara-negara lain baik secara de facto dan secara de jure. Ini ada khusus nih anak-anakku bahwa ada pengakuan dari Belanda. Ya, kenapa? Karena ketika vacuum of power itu Belanda hampir ingin menduduki Indonesia kembali. Tapi alhamdulillah dengan semangat bisa dipukul mundur. Sehingga secara khusus ini Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, namun tahunnya bukan tahun 945, tapi Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia itu pada tahun 1949. Tuh. Pengakuan yang didapat Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki makna yang penting dalam eksistensi Indonesia di dunia. Hal ini berarti Indonesia diakui sebagai salah satu negara berdaulat di dunia yang mengikuti sistem tatanan dunia internasional. Jadi ketika Indonesia sudah merdeka, artinya Indonesia harus aktif ya ikut serta terhadap sistem tatanan dunia internasional itu ya. Jadi anak-anakku, bagaimana tentang pengakuan kemerdekaan Indonesia yang diakui sebagai syarat terakhir bahwa pengakuan kemerdekaan harus ada pengakuan dari negara-negara lain baik secara de facto nyata atau secara de jure hukum internasional. Itu ya anak-anakku tentang bab 1, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon jangan puas dengan materi apa yang disampaikan. Silakan kalian cari sebagai bahan pengetahuan tentang kemerdekaan Indonesia dan pengakuan dari negara lain sehingga akan lebih memahami kita di dalam memaknai kemerdekaan. Dengan kalian paham bagaimana perihnya perjuangan kemerdekaan dengan darah, dengan nyawa, dengan harta, sehingga kita tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang ingin terus mempertahankan kemerdekaan dan ingin menjadi pribadi-pribadi yang unggul, yang mampu mengisi kemerdekaan ini dengan menjadi orang yang bermanfaat. Dan sesungguhnya bahwa manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Ya, nanti minggu depan kalian akan diberi tugas. Tugasnya apa? Tugasnya kalian silahkan kalian cari 3 makna kemerdekaan bagi kalian. Cari 3 makna kemerdekaan bagi kalian. Bagaimana bentuknya? Bentuknya dalam bentuk video. Silahkan kalian berpose di kamera ya. Sebutkan dengan semangat 3 makna kemerdekaan bagi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.